Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, yang berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita adalah salah satu karunia yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Namun dalam kenyataan hidup, tidak semua hari terasa menyenangkan. Ada masa-masa sulit, cobaan, atau kekecewaan yang seolah merampas sukacita dari hati kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4, Rasul Paulus memberikan perintah yang sederhana, tetapi penuh dengan makna. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata senantiasa menunjukkan bahwa sukacita dalam Tuhan tidak tergantung pada situasi yang kita alami. Bagaimana kita bisa memiliki sukacita setiap hari, meskipun keadaan tidak selalu mendukung? Sukacita yang sejati tidak berasal dari hal-hal duniawi, seperti harta, kesuksesan, atau penghargaan dari manusia. Sukacita sejati berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur pasal 16 ayat 11 mengatakan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Saat kita hidup dekat dengan Tuhan, kita menemukan sumber sukacita yang tidak pernah habis. Sukacita setiap hari dimulai dengan hati yang bersyukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 mengingatkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kita memilih untuk melihat anugerah Tuhan di tengah keadaan hidup kita, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Bahkan dalam kesulitan, kita dapat bersyukur karena Tuhan selalu hadir, menopang, dan memberikan kekuatan. Selain itu, sukacita datang ketika kita mengarahkan fokus hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah hidup kita. Dalam Yesaya pasal 26 ayat 3, Tuhan berjanji untuk memberikan damai kepada mereka yang pikirannya tertuju kepada Tuhan. Damai sejahtera ini seringkali menjadi pintu masuk bagi sukacita. Ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, kita tidak hanya menerima damai,
tetapi juga sukacita yang melampaui pengertian. Sukacita juga bertumbuh ketika kita melayani dan mengasihi sesama. Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita berbagi kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kita mengalami kebahagiaan yang mendalam. Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita, dan ini adalah sumber sukacita yang luar biasa. Namun sukacita sejati hanya dapat kita alami jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, membaca firman Tuhan, dan memuji Tuhan, hati kita dikuatkan dan dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kesimpulan renungan pada hari ini, sukacita setiap hari adalah pilihan. Meskipun situasi hidup mungkin tidak selalu mendukung, kita dapat memilih untuk bersukacita dalam Tuhan. Sukacita ini berasal dari hubungan yang intim dengan Tuhan, hati yang bersyukur, pikiran yang tertuju kepada Tuhan, dan tindakan kasih kepada sesama. Dengan hidup dalam kehadirannya setiap hari, kita akan menemukan sukacita yang tidak pernah pudar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kami yang kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih atas sukacita yang Engkau sediakan bagi kami setiap hari. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan mengarahkan hati kami kepadamu sebagai sumber sukacita sejati kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu.
Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan kehidupan umat-Mu, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.